Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pagi ini kita masih di pelajaran Qawaidul Arba', 4 kaidah berkaitan dengan apa itu tauhid dan apa itu syirik. Pertemuan yang lalu telah kita bahas kaidah pertama. Pagi ini kita akan membahas kaidah yang kedua. Di kaidah pertama telah diterangkan pertemuan yang lalu bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah, meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta seluruh alam, yang memberi rizki seluruh alam, yang memiliki dan yang mengurusi seluruh alam itu hanya Allah. Itu pun masih, keyakinan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam, sehingga masih dihalalkan darahnya dan dihalalkan hartanya, dan masih dalam ancaman kekal di neraka. Karena memang tidak untuk itu Allah mengutus semua Rasul, bukan menyeru kepada meyakini bahwa hanya Allah pencipta semua alam ini. Bukan hanya itu, dan bukan itu maksud dari tauhid. Itu juga tauhid, tapi bukan itu yang dibawa oleh para Rasul. Karena meyakini hanya Allah pencipta semua alam itu sudah fitrah dan sudah diyakini oleh seluruh makhluk, seluruh manusia. Itu pertemuan yang kelima. Sekarang kaidah yang kedua. Kata beliau, al-qaidatus tsaniyatu, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, mereka di sini musyrikin, yang tadi keyakinannya seperti itu. Mereka mengatakan, ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka. Dan mereka meyakini bahwa doa itu ibadah. Watawajjuhna, dan kami tidak menghadapkan diri kami ilaihim, kepada berhala-berhala itu, illa litalabil kurbah, kecuali hanya untuk mencari kurbah, wasyafa'ah, dan syafa'ah. Kurbah itu pendekatan, syafa'ah itu pertolongan. Jadi itu tujuannya, bukan meyakini ada pencipta selain Allah. Itu Allah, sepakat mereka. Tapi yang mereka yakini, sesembahan-sembahan itu mereka jadikan perantara, agar sesembahan-sesembahan itu bisa lebih mendekatkan diri, yang disebut dengan qurbah, dan bisa menjadi syafi', penolong. Ini dua tujuan mereka menyeru pada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Fadalilul kurbati, dalil kurbah, alasan bahwa mereka menyembah itu dalam rangka kurbah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, orang-orang yang menjadikan selain Allah itu penolong. Nah,
Penolong berarti mereka yakini sebagai penolongnya dan mereka ibadahi. Mereka datangi, mereka sembah, mereka minta. Dan ini namanya ibadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keyakinan mereka, akidah mereka. Mereka menjadikan itu sebagai penolong. Kata mereka, mana buduhum. Ini juga mereka meyakini bahwa itu ibadah. Minta tolong itu ibadah kepada wali-wali selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata mereka, orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai penolong, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya sesembahan-sesembahan itu bisa mendekatkan kami atau lebih mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, lebih dekat lagi. Ini namanya huruf taukid ya, masdar taukid, untuk lebih menguatkan ini, supaya lebih mendekatkan lagi kepada Allah. Nah, innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah akan memutuskan urusan mereka. Fima hum fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah man huwa kadzibun kafar, orang yang dusta dan kufur. Ini kaidah kedua, bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah, beribadah pada selain Allah, baik itu berhala-berhala, batu-batu, kayu-kayu, kuburan-kuburan, atau selain Allah yang lainnya. Nah, kita lihat syarahnya. Annal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrikin, alladzina sammahumullahu musyrikin, orang-orang musyrikin yang memang oleh Allah dinamakan musyrikin, ya. Wa hakama alaihim, dan Allah menghukumi mereka, orang-orang musyrikin itu, bil khuludi finnar, Allah menghukumi mereka kekal di neraka karena kesyirikannya. Lam yusyriku fir rububiyah, mereka itu tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Rububiyah itu meyakini pencipta, hanya Allah pencipta, pemilik, dan yang mengurusi, mencukupi, mengatur, itu namanya rububiyah. Mereka itu musyrikin yang kekal di neraka itu, mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Wa innama asraku fil uluhiyah, mereka dihukumi syirik karena mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Uluhiyah ini peribadatan. Nah, kalau rububiyah ini perbuatan Allah, kalau ini perbuatan hamba kepada Allah. Fahum, mereka orang musyrikin, la yakuluna, mereka tidak mengatakan inna alihatahum takhluku wa tarzuku ma'allah. Mereka orang-orang musyrikin tidak mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka tidak mencipta, tidak mengatakan bahwa sesembahan-sembahan mereka itu bisa mencipta, bisa memberi rizki bersama Allah. Nah, bahkan yang datang ke kuburan minta-minta supaya rizkinya lancar, tokonya lancar misalnya, usahanya lancar, itu mereka meyakininya hanya sebagai minta tolong agar yang di kuburan itu membantu, memintakan kepada Allah. Atau kalau meyakini bahwa itu bisa membuat dia laris di situ,
bisa berbuat, ini juga masih tidak keluar dari keyakinan kesyirikan. Dan itu tidak diyakini yang seperti itu oleh musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Wa annahum yantafi'una, mereka tidak meyakini bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu bisa memberi manfaat. Ya, tidak diyakini mereka itu bisa memberi manfaat, menyembuhkan, membantu permasalahan, au yadurruna atau membahayakan, au yudabbiruna atau bisa mengurus di ma'allah bersama Allah. Keyakinan ini tidak ada pada musyrikin yang oleh Allah diancam kekal di neraka. Wa innama ittakhaduhum syufa'a, mereka itu menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai syufa'a, penolong. Hanya itu. Mereka hanya menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah itu hanya sebagai penolong. Kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala menerangkan tentang mereka. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah, beribadah pada selain Allah, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi manfaat pada mereka. Tidak meyakini bahwa Tuhan-Tuhannya itu bisa memenuhi hajatnya, memberi manfaat, menyembuhkan, dan seterusnya. Wa yaquluna, mereka hanya mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah itu kami yakini bisa menolong kami di sisi Allah. Itu keyakinan musyrikin dahulu. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah mengatakan di ayat ini bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberi manfaat. Hum mu'tarifuna bihadza. Mereka itu mengakui yang seperti itu, bahwa sesembahan-sembahan mereka itu tidak bisa memberi manfaat. Walaupun mereka datang ke sana minta-minta. Nah, tapi meyakini bahwa mereka tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberi manfaat. Innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Sesembahan-sembahan selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa membahayakan. Wa innama ittakhaduhum syufa'a, mereka hanya menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah itu penolong atau pemberi syafaat. Jadi sering kita dengarkan di muslimin di sekitaran kita, kesana dulu minta syafaat. Nah, diyakini bahwa mereka itu bisa memberi syafaat. Maka sama dengan ini keyakinan musyrikin dahulu. Yakni wusata'u, yang dimaksud syafaat di sini kata beliau wusata'. Ini jamak dari wasitoh, perantara, penengah. Nah, perantara itu sesuatu yang mengantarkan kepada yang dimaksud. Nah, mereka dijadikan wusata, perantara indalillahi fi qada'i hawaijihim, atau indallah ini insyaallah. Mereka menjadikan perantara di sisi Allah di dalam memenuhi hajat-hajat mereka. Jadi hanya sekedar perantara, tidak meyakini yang bisa memenuhi hajat itu adalah sesembahan-sesembahannya. Yadbahuna lahum, maka mereka menyembelih untuk sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Wa yanduruna lahum, dan mereka bernadar untuk sesembahan selain Allah tadi. La li'annahum yahlukuna, bersamaan itu mereka tidak meyakini bahwa
sesembahan-sembahan selain Allah itu mencipta. Au yarzukun, au yanfa'un, au yadurrun fi i'tiqadihim. Tidak ada keyakinan bahwa sembahan selain Allah itu mencipta, memberi rizki, memberi manfaat, membahayakan dalam keyakinan mereka. Ini beliau terangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita keyakinan musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya, menjadi tawanan, dan mereka ancamannya masih kekal di neraka, belum masuk Islam. Padahal keyakinannya seperti ini. Tidak ada keyakinan di mereka bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu mencipta, memberi rizki, memberi manfaat. Nah. Wa innama li'annahum, mereka sembah itu, sesembahan-sesembahannya itu, yatawassatuna lahum indallah, mereka hanya dijadikan perantara antara mereka dengan Allah. Wa yashfa'una indalillah, dan mereka menjadikan sebagai syafaat, penolong, membantu saja. Hadhihi aqidatul musyrikin, ini akidahnya musyrikin dahulu. Wa anta, kata beliau, dan Anda, lama tanaqasha al-an, ketika kalian berbincang-bincang kuburian kepada orang-orang yang datang ke kuburan. Kuburian ini ubadul kubur, para penyembah kubur, namanya kuburi. Kuburi itu orang yang terfitnah dengan kubur, meyakini bahwa penghuni kubur itu masih bisa berbuat secara nyata di alam nyata ini, berbuat secara samar, secara rahasia. Hanya keyakinan itu yang mendorong mereka untuk datang pada mereka, menyampaikan hajat-hajatnya. Nah, bahkan berjalan jauh, bahkan berhari-hari, bahkan harus nabung setahun lamanya. Nah, itu namanya kaum kuburi. Bahkan kadang ada yang sampai ke luar negeri. Minal kuburiyin, dari kalangan kuburiyin, namanya kuburiyin. Kalau kamu ajak bincang-bincang mereka, ajak bicara masalah kubur, masalah ini, yaqulu hadhil maqalah sawa'an bisawain, maka jawaban orang yang terfitnah dengan kubur atau kuburiyun tadi, kata beliau, ucapan mereka sawa'un bisawain, sama persis. Nah, bagaimana samanya? Kalau tadi sudah dibahas ucapannya musyrikin dahulu. Sekarang kuburiun, kalau ditanya yaqulu, mereka mengatakan ana adri, saya faham, anna hadzal waliya, bahwa wali ini yang di kuburan ini, au hadzal rajulus salih, atau orang soleh ini, la yadurru, tidak bisa memberi bahaya, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberi manfaat. Walakin huwa rajulun salih, tapi dia orang yang saleh. Kalau saya ini orang banyak lumuran dosa, banyak leboran salah, tidak saleh. Wa uridu minhu asy-syafa'ah, saya hanya menginginkan dari mereka itu
syafa'ah li, agar mereka bisa menolong aku. Indalillah, di sisi Allah. Nah, itu tujuan musyrikin dahulu dan orang-orang kuburi sekarang di berbagai negeri muslimin. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Sementara yang namanya syafa'ah itu ada dua, ada yang benar dan ada yang batil. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihun hiya ma tawaffarat fiha syartan. Syafaat yang benar, yang hak dan benar itu adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Asyartul awwalu, syarat pertama, antakuna biidznillah. Ini insyaallah biidznillah ini bacanya, ya kurang alifnya. Harus adanya izin dari Allah kepada yang mau memberi syafaat sebagai pemuliaan dari Allah, dan adanya izin kepada yang akan diberi syafaat. Dua orang, yang memberi dan yang diberi, itu harus syarat pertama, harus adanya apa? Izin. Wasyartu tsani, syarat kedua, an yakuna al-masfu' fihi min ahli tauhid. Syarat kedua, yang mau diberi syafaat itu harus dari ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah, bukan orang yang terjerumus pada kesyirikan besar maupun kecil. Ai min usatil muwahhidin, walaupun orang yang mentauhidkan tadi masih jatuh pada kemaksiatan, tapi tidak jatuh pada kesyirikan, itu masih ada peluang untuk diberi syafaat. Inihtallah syartun, maka barang siapa yang kosong dari satu syarat saja, minas syartaini, dari dua syarat yang tadi disebutkan, fasyafa'atu batilatun, maka syafaatnya batil, tidak benar. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah orang yang bisa memberi syafaat? Siapa orang yang memiliki syafaat di sisi Allah? Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali ada izin dari Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yashfa'una, mereka tidak akan bisa menolong, tidak akan bisa memberi syafaat illa liman irtada, kecuali orang yang diridhoi. Ini tadi dua syarat sudah tersebutkan dalam ayat. Yang memberi syafaat harus diizinkan oleh Allah, yang akan diberi syafaat adalah orang yang diridhoi. Wahum usatul muwahhidin, orang-orang yang diridhoi ini adalah orang-orang yang usatul muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah tapi masih terjatuh pada dosa. Menghadap Allah misalnya timbangannya itu sama persis kebaikan dan kejelekannya. Untuk bisa masuk surga dia butuh satu pertolongan untuk bisa memberatkan kebaikannya. Nah, itu dikatakan usot, kejelekan-kejelekan itu maksiat-maksiat. Nah, maka butuh penolong, butuh yang memberi syafaat. Atau orang yang sudah berhak masuk neraka tapi kemudian ada orang yang menolongnya.
Atau ada orang yang sudah di dalam neraka, kemudian ada orang yang menolongnya, memberi syafaat. Kenapa masuk neraka? Itu karena kemaksiatannya. Itu bisa mendapatkan syafaat berdasarkan ayat ini. Amal kufaru, adapun kalau orang kafir, wal musyrikun, dan orang yang syirik, maka di sini kitab ini memang membahas tentang bahaya syirik, besar maupun kecil. Adapun orang-orang kafir dan orang musyrikun, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bisa memberi syafaat pada mereka, tidak bermanfaat syafaatnya orang yang memberi syafaat. Nah, misalnya ada orang oleh Allah diizinkan, Ahmad, orang-orang beriman namanya Ahmad, Ahmad silakan kamu beri syafaat siapa saja yang mau kamu beri misalnya. Maka yang bisa diberi syafaat ini saja, orang-orang yang usatul mu'min muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah yang masih berbuat maksiat. Tapi kalau orangnya itu teman-temannya yang dia kenal itu ada kesyirikan padanya, maka tidak bisa diberi syafaat. Nah, saya beri pertolongan orang itu, ya Allah, namanya Ali. Oh, tidak bisa, karena dia pernah berbuat syirik seperti ini, riya misalnya, sum'ah misalnya, atau pernah buat jimat ditaruh di motornya misalnya, atau di mobilnya. Jimat itu kan masuk syirik. Rasulullah bersabda, innat tamaima syirkun, sesungguhnya jimat-jimat itu syirkun. Nah, apa bahasanya jimat itu? Lintingan-lintingan, apalagi bahasanya jimat-jimat itu. Raja itu benda. Malidh zalimina min hamimin, Allah mengatakan tidak ada bagi orang zalim dari teman. Tidak ada teman, tidak ada penolong bagi orang zalim. Orang zalim di sini orang syirik. Wala syafi'in, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat yuta yang bisa diikuti. Nah, fahaulai, ini sami'u ya, tulisannya sami'u. Saya kok sepertinya sammu ya. Mereka menamakan syafaat, wala arafu maknaha, tapi mereka tidak mengerti maknanya. Warahu wa yatlubunahu min haula'i biduni idznillah. Mereka senang, mereka cari sana sini syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala tanpa ada izin dari Allah. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah. Bahkan kadang manusia mencari syafaat itu kepada musyrik, orang-orang yang syirik kepada Allah. La tanfa'uhu syafa'atus syafi'in, maka syafaatnya orang yang berbuat syirik itu juga tidak bisa memberi pertolongan atau tidak bermanfaat. Fahaula'i yajhaluna makna syafa'ah al-haqqah wa syafa'u batilah. Maka mereka itu orang-orang yang jatuh pada perbuatan syirik ketika mencari syafaat, di antara sebabnya karena mereka tidak mengerti tentang apa itu syafaat yang benar, bagaimana syafaat yang benar, dan bagaimana syafaat yang batil. Maka di sini diterangkan asy-syafa'atu laha syurutun, maka syafaat itu mempunyai syarat-syarat. Kalau tadi ada 2 ya, ini diterangkan lebih rinci bahwa syafaat itu mempunyai syarat-syarat.
Walaha quyudun, dan mempunyai batasan-batasan. Laisat mutlaqatun, syafaat itu tidak mutlak. Artinya tidak bisa kita kemudian mencari syafaat seenaknya, bebas kesana kesini, kesana kemari. Yang penting orang soleh, yang penting dikenal wali, kemudian datang ke sana minta syafaat. Nah, syafaat itu memiliki syarat dan memiliki batasan. Fasyafa'atu syafa'atani, maka syafaat itu kata beliau ada dua. Syafa'atun nafahallahu jalla wa'ala. Satu, ada syafaat yang oleh Allah dinafikan. Dinafikan itu maksudnya ditiadakan, tidak bermanfaat tadi, atau disebut syafaat yang batil, syafaat yang salah, yang tidak bermanfaat. Wahia, yaitu asy-syafa'atu bi ghairi idnihi subhanahu wa ta'ala, yaitu syafaat yang tidak diizini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi syarat pertama harus ada izin dari Allah. Maka syafaat yang tidak diizini oleh Allah itu syafaat yang ditiadakan, yang tidak bisa memberi manfaat. Fala yashfa'u ahadun indallah, sehingga kalau tidak ada, sehingga pada asalnya tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa biiznihi, kecuali harus ada izin dari Allah. Wa afdalul khalqi, makhluk paling afdal, paling utama. Wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yashfa'a, ketika hendak memberi syafaat, li ahlil mauqif, kepada penduduk mahsyar, yang manusia berdiri dari manusia pertama sampai manusia terakhir selama 50.000 tahun di bawah terik matahari. Mereka mendatangi Nabi Adam agar segera memutuskan perkaranya, tapi Nabi Adam minta uzur. Datang pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Nuh, pada Nabi Musa, semua minta uzur. Dan berakhir pada ini Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat besar. Dan itu hanya khusus bagi beliau. Yaumal kiamah, pada hari kiamat, beliau ini ya, manusia terbaik, manusia paling utama. Ya kharru, beliau itu sungkur, sajidan, sujud, baina yaday rabbihi, di hadapan Rabbnya, wa yad'uhu, dan berdoa meminta kepada Allah, wa yahmaduhu, beliau memuji-muji Allah, wa yuthni alaih, dan menyanjung-nyanjung Allah. Ini juga adab ketika seorang berdoa kepada Allah, adabnya dimulai dengan memuji Allah. Badannya kondisinya suci, makanannya halal, tidak toharoh, tidak hadas, menghadap kiblat, kemudian memuji Allah. Ini adab berdoa. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW agar beliau diizini untuk memberi syafaat. Wala yazalu sajidan, beliau terus sujud, hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan kepada mereka, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wakul, katakan, tusma, silakan kamu katakan apa yang kamu minta, tusma, didengar, wasfa, dan mintalah syafaat, nam tusaffa, engkau akan
berikan izin untuk memberi syafaat. Nah, syafa' tu syafa' ini juga berlaku sekarang. Misalnya ada temannya lagi ada masalah, misalnya masalah ekonomi atau masalah apa, ya wahai saudaraku, aku sedang punya masalah, aku ingin ketemu Pak ini, mungkin beliau bisa membantu saya, tapi saya sungkan, malu, saya tidak kenal beliau. Nah, kemudian kamu memberi pertolongan, menjadi perantara, menjadi syafi' tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini berlaku di dunia. Syafa' tu syafa', wasfa' tu syafa', ya, berilah pertolongan, kamu akan ditolong. Maka orang yang suka memberi pertolongan pada saudaranya di dunia nanti akan ditolong pada hari kiamat. Fala yasfa'u, maka tidak, hadis tadi ya, hadis ini menerangkan bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat illa ba'dal izni, kecuali setelah ada izin. Nah, maunya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam orang terbaik pun tidak kemudian sekonyong-konyong memberi syafaat. Nah, wasyafa'atul musbitah, syafaat yang benar, ya, syafaat yang bermanfaat, hiyallati takunu li ahli tauhid. Syafaat yang benar itu hanya berlaku untuk ahli tauhid. Fal musyriku, adapun orang musyrik, la tanfa'uhu syafa'atun, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Nah, walladzi yuqaddimul qurrabin lil kubur, orang-orang yang sering mengantarkan sesajen-sesajen ke kuburan. Wan nudzur lil kubur, orang-orang yang nazar kepada penghuni kubur. Nanti kalau saya sukses, usaha saya sukses, saya akan membawa serabi ke mbah ini misalnya. Hadza musyrikun, maka ini syirik. La tanfa'uhu asy-syafa'ah, tidak akan bermanfaat lagi syafaatnya. Wa khulasatul qaul, kesimpulan pembahasannya, anna syafa'atal manfiyah, bahwa syafaat yang ditiadakan, hiyallati tatlubu bi ghairi idznillah, yaitu syafaat yang dicari kepada orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, au tutlabu li musyrikin, atau mencari kepada orang-orang musyrik. Wasyafa'atul mutsbitah, dan syirik, syafaat yang diterima oleh Allah, hiyallati takunu ba'da idznillah, adalah syafaat yang diizinkan oleh Allah wali ahli tauhid dan untuk ahli tauhid saja. Dan ini pembahasan masih ringkas. Kalau lebih rincinya bisa kita lihat di kitab Ushulus Tsalatsah di bab tentang hari kiamat. Nah, itu kaidah kedua. Apa kaidah kedua tadi? Bahwa orang yang beribadah pada berhala musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasulullah itu meyakini bahwa sesembahan-sesembahannya itu hanya sebagai perantara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan agar bisa memberi pertolongan. Demikian juga keyakinan musyrikin dilanjutkan oleh orang-orang kuburiyun, orang-orang yang terfitnah dengan kubur. Dikatakan terfitnah karena meyakini bahwa penghuni kubur itu bisa memberi manfaat. Itu namanya terfitnah.
Bukan fitnah kubur ya. Kalau fitnah kubur itu pertanyaan mungkar nakir kepada orang yang baru masuk kubur, itu namanya apa? Fitnah kubur. Tapi kalau ini terfitnah dengan kubur, apa maksudnya? Meyakini bahwa orang yang di kuburan itu bisa berbuat di alam nyata ini. Dan hanya itu yang mendorong mereka, yang menarik mereka kuburiun untuk mendatangi kuburannya. Nah, untuk minta-minta ke sana, ke kuburannya. Sehingga orang yang datang ke kuburan itu ada 4 kemungkinannya, yang disebut ziarah kubur, ya. Yang 1 benar, yang 3 ini salah. Yang pertama, datang ke sana memang untuk ziarah kubur dengan cara yang benar, masuk ke area kuburan dengan melepas sandal, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyari inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian mendoakan ahli kubur seperti ketika kita doa waktu sholat jenazah itu. Kemudian pulang, sudah. Juga dalam rangka untuk mengingat kematian dan dalam rangka untuk melembutkan hati. Datang ke sana seperti itu tadi. Masuk ke kuburan, beri salam, mendoakan, pulang. Artinya untuk apa? Mendoakan untuk dirinya sendiri, mengingat kematian dan melembutkan hatinya. Untuk yang di penghuni kubur, kenapa? Dia berdoa, mendoakan penghuni kuburnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, dan seterusnya. Banyak doa-doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Yang kedua, ada orang meyakini bahwa berdoa di kuburan itu makbul, lebih dikabulkan daripada di luar kuburan. Nah, dibanding misalnya orang itu berdoa di rumahnya, kemudian dia datang ke kuburan karena didorong oleh keyakinan ini, maka ini batil dan ini bid'ah. Tidak ada contohnya dan pendorongnya juga batil. Artinya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa berdoa di kuburan itu lebih mudah, lebih tinggi kemungkinan dikabulkannya. Nah, itu salah. Yang ketiga, meyakini bahwa penghuni kuburnya itu bisa membantu dia memenuhi hajatnya, sehingga dia mendatangi untuk itu. Dan yang keempat, nah ini meminta langsung memang ke penghuni kubur, diyakini bahwa penghuni kuburnya itu bisa mengabulkan doanya, maka ini syirik, bisa keluar dari Islam. Kalau yang 2, 3 itu masih bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mendoakan orang yang meninggal, ya cukup setiap kita sholat mendoakan mereka. Di antaranya doa dalam tasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berilah keselamatan bagi kita dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Yang soleh di sini kan umum, bisa meliputi yang hidup dan yang mati. Nah, ini pelajaran kita pagi ini, yaitu kaidah yang kedua. Nah, sudah 2 kaidah kita pelajari, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya kaidah yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.